Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ibu-ibu sudah datang pada pertemuan di siang hari ini. Dengan nanti kita akan membahas tentang pencegahan stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Sebelum pertemuan ini dimulai ibu-ibu, kita berdoa dulu agar pertemuan ini nanti berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih ya? Kemarin kita membahas tentang stimulasi pada janin. Benar ibu-ibu? Apa ada yang sudah dipraktekkan di rumah? Belum ya? Ibu-ibu diharapkan setiap materi yang sudah dipelajari nanti dipraktekkan di rumah ya. Kalau kebetulan ibu-ibu tidak, misalkan kemarin kita membahas stimulasi tentang janin ya, stimulasi pada janin. Nah kan ibu-ibu tidak hamil, maka ilmunya harus ditularkan ke tetangganya yang sedang hamil. Itu ibu-ibu ya. Jadi ilmu ini tidak untuk jenengan sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar jenengan. Nah, ibu-ibu, sekarang tujuan pertemuan ini adalah bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ibu-ibu, bayi baru lahir itu butuh gizi yang seimbang. Nah, karena bayi baru lahir itu belum boleh makan, bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu belum boleh makan, maka yang dibutuhkan adalah ASI eksklusif. Nah, untuk membahas itu nanti ibu-ibu akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama membahas tentang kebutuhan fisik dan mental bayi baru lahir. Ibu-ibu, untuk membahas materi ini sebelum dilanjutkan, ibu-ibu akan kami bagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya Bu Sinta yang sebelah sini membahas tentang kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan itu apa saja. Apa saja dari segi fisik dan dari segi mental. Silakan nanti didiskusikan. Setelah nanti didiskusikan, setelah berdiskusi, nanti ada yang presentasi mewakili ya, menulis kemudian membaca. Nah, dari segi fisik siapa nanti yang memberikan, kemudian begitu juga dari segi mental siapa yang memberikan. Nah, untuk yang kelompok sini Ibu Dina nanti akan membahas yang kebutuhan ibu menyusui, apa saja yang diperlukan nanti. Nah, sekarang diskusinya dimulai Ibu ya, dimulai kebutuhan fisiknya apa saja, kebutuhan mentalnya apa saja. Silakan didiskusikan ibu-ibu ya. Semuanya boleh usul, semuanya boleh mengusulkan sebagaimana yang ibu ketahui ya. Misalkan bayi itu butuh apa saja sih dan siapa yang akan memberikan itu. Ayo ibu-ibu semuanya boleh usul ya, semuanya boleh berpendapat. Semuanya boleh berpendapat. Misalkan kemarin melihat tetangganya melahirkan, dikasih apa saja sih kemarin gitu. Sudah selesai ibu-ibu? Ya. Kalau sudah selesai, diminta untuk kelompok 1 maju dulu ya untuk menulis hasil diskusinya, kemudian sekalian dibaca biar kelompok yang lain tahu.
Dan nanti kelompok yang lain boleh usul, boleh berpendapat, oh menurut saya kurang ini, misalkan seperti itu. Atau boleh menyangkal. Ayo kelompok 1 siapa yang mewakili? Nah, setelah itu ini hasil dari diskusi dari kelompok 1. Silakan dibaca Ibu, biar nanti kelompok yang 2 tahu apa saja isinya. Fisik 1. Inisiasi menyusui dini. 2. ASI eksklusif. 3. Pakaian atau selimut. Yang memberikan siapa Ibu? Dijelaskan langsung ya. Misalkan inisiasi menyusui dini itu diberikan oleh siapa kepada bayi itu? Ibu. Kemudian ASI eksklusif diberikan oleh siapa Bu? Ibu juga. Kemudian pakaian dan juga selimut diberikan oleh siapa? Oleh ayah atau ibu. Nah, dari bentuk mental bayi juga butuh ini kasih sayang ya. Jadi dari bentuk mental itu contohnya kebutuhan bayi itu adalah kasih sayang. Siapa yang memberikan kasih sayang Ibu? Ayah, ibu dan keluarga. Kalau bayi itu diberikan kasih sayang yang penuh maka akan tenang. Nek tenang berarti gak nangis, nangisan. Kalau nangis itu hanya karena haus, ingin minum. Seperti itu. Nah, ada kelompok lain yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan misalkan dalam bentuk fisik kurang Bu. Tidak hanya 3 itu misalkan seperti itu. Ada? Atau cukup ini? Cukup itu. Cukup, oke. Ibu-ibu kok ngantuk ya? Ngantuk butuh dihibur ini berarti temannya harus ada yang ngajak senam atau apa. Nah silakan sekarang Ibu Siti berdiri dan temannya diajak berdiri untuk main apa gitu biar ndak ngantuk. Ayo, dia yang joget ayo. Ayo. Ayo silakan bebas olahraga atau apa. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, pinggul, kepala, pundak, lutut dan kaki, lutut dan kaki, pinggul digoyang, bertepuk tangan. Ibu-ibu sudah semangat ya? Pikirannya sudah fresh karena tadi sudah berjoget-joget ya. Itu juga bentuk dari stimulasi ibu-ibu ya. Seperti yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kelompok 2 maju untuk menyampaikan yang tadi sudah didiskusikan, kemudian disampaikan juga ke ibu-ibu baca biar yang kelompok 1 tahu. Ya. 1. Makanan yang bergizi dan Kebutuhan seimbang. fisik dan mental. Kebutuhan fisik dan Fisik, makanan yang bergizi dan seimbang. Yang memberi adalah suami dan keluarga. Mental, perasaan nyaman dan tenang. Yang memberi suami dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersemangat untuk mendiskusikan topik pada kali ini. Nah, untuk kelompok 2 tadi hasil diskusinya adalah kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui. Yang pertama adalah kebutuhan fisik berbentuk makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, ini siapa yang memberikan? Kan ibu-ibu tidak bisa menghasilkan sendiri karena lagi melahirkan ya. Setelah melahirkan. Jadi yang memberikan ini adalah suami dan keluarga. Nanti sampai di rumah suaminya dibilangin Bu ya, atau tetangganya yang lagi hamil suaminya tetangganya yang baru melahirkan suaminya dikasih tahu bahwa ibu menyusui itu butuh makanan yang bergizi seimbang. Tujuannya apa ibu-ibu? Agar
ASINY-nya keluar dengan lancar. Lancar. Kalau ASINY-nya keluar dengan lancar, maka anaknya akan sehat. Kalau sehat, maka akan terhindar dari stunting dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, dalam bentuk mental yang harus dipenuhi untuk ibu menyusui adalah perasaan nyaman dan tenang. Nah, ini diberikan kepada siapa? Oleh siapa? Yang memberikan itu suami dan keluarga. Ibu-ibu, kenapa sih ibu menyusui harus perasaannya itu harus nyaman dan tenang? Kira-kira kenapa? Efeknya ke anaknya. Efeknya adalah ke anaknya. Kok bisa ke anaknya? Karena ketika mentalnya ibu menyusui itu terganggu, tertekan, maka ASINY-nya tidak bisa cair, tidak bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, maka anaknya kurang gizi. Nah, itu seperti itu, Bu ya. Jadi pencegahan stunting itu lebih baik daripada pengobatan. Untuk itu ilmunya nanti dibagikan ke teman-teman dan tetangga sekitarnya, ibu-ibu ya. Terima kasih sudah menyampaikan pendapatnya, sudah berdiskusi dan menghasilkan beberapa bentuk dari apa yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap ibu menyusui dan juga anak yang baru lahir. Ibu-ibu, kira-kira di sekitar ibu-ibu ada enggak yang apakah ibu yang melahirkan, ibu menyusui itu sudah terpenuhi gizinya? Di sekitar ibu-ibu, apakah semua ibu yang menyusui itu sudah terpenuhi gizinya? Sudah, alhamdulillah. Ibu-ibu, kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD. Ibu-ibu tahu enggak apa sih tadi IMD yang sudah ditulis di situ? IMD itu apa? Inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini. Iku prakteknya koyo piye? Ibu coba Sejak lahir diberi ASI. Nah, inisiasi menyusui dini itu bayi lahir kemudian langsung disusui oleh ibunya. Jadi tidak pakai formula atau susu-susu sapi yang lain gitu ya. Tuh. Nah, jadi inisiasi menyusui dini itu sangat penting sekali. Kalau di daerah ibu-ibu misalkan ada jarine wong tua-tua mbiyen niku bayi gak lahir didulang gula. Nah, itu adalah kebiasaan yang seharusnya tidak dilakukan. Tuh. Kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Itu termasuk kebutuhan apa tadi, Ibu? Kebutuhan fisik. Kemudian kasih sayang itu termasuk kebutuhan mental. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental, ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, pertemuan hari ini cukup itu ya, Bu ya. Semoga anak-anak kita semua terhindar dari stunting. Nanti dipraktekkan di rumah ya ibu-ibu ya. Ya itu Bu, saya kan enggak melahirkan, misalkan seperti itu. Tetangganya dibilangin, nggih, anak-anaknya, anak-anak tetangganya. Itu Bu ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Setelah ini nanti ibu-ibu harus membuat tabel diri yang nanti akan dipraktekkan setiap hari. Coba Bu Siti, ketika Bu Siti itu menyusui, apa yang harus Ibu Siti lakukan? Ayo, disusoni gawe formula ta? Diberi ASI sejak dini. Berarti Ibu Siti berjanji, silakan berjanji saya akan memberikan ASI pada anak saya. Begitu ya Bu Siti, coba diulangin, jangan iya nanti nggak bertanggung jawab dengan apa yang ditulis loh ya.
saya akan berjanji anak saya akan saya beri ASI. Ya, terus sekarang nanti suaminya dibilangin ya agar memberikan kasih sayang terhadap istri dan anaknya, dan juga harus memenuhi kebutuhan untuk membeli gizi seimbang. Demikian ibu-ibu, kita berharap apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi